Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Pondia Putra Mahardika dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai elemen 3, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada elemen 3 ini, saya akan membahas topik mengenai identifikasi potensi konflik dalam masyarakat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama, yaitu tentang identifikasi potensi konflik dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu tentang faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Yang ketiga, yaitu strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam. Terus yang keempat, yaitu adalah peran warga negara dalam mengatasi konflik. Dan yang terakhir, yaitu gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Hal yang pertama kali kita bahas yaitu tentang identifikasi konflik. Apa sih itu konflik? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan bertambah luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Hal yang selanjutnya kita bahas yaitu adalah bagaimana cara mengidentifikasi konflik. Identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat merupakan suatu proses untuk mengenal adanya perbedaan, perselisihan, atau ketegangan antar anggota kelompok dalam suatu masyarakat yang dapat memengaruhi interaksi dan hubungan antar anggota kelompok tersebut. Potensi konflik di tengah keberagaman dapat dipicu oleh beberapa persoalan. Yang pertama yaitu adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Hal ini berkolerasi pada rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat tentang perbedaan dan keberagaman di luar dirinya sendiri. Yang kedua yaitu adalah kemiskinan atau ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Potensi konflik dapat terjadi akibat ketidakadilan atau ketimpangan ekonomi, termasuk perbedaan penghasilan, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya ekonomi. Yang ketiga yaitu adalah perbedaan pandangan politik. Potensi konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan atau kepentingan politik yang berbeda, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat yang beragama, setiap orang hendaknya memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi konflik yang terjadi, dan juga hal ini akan menciptakan lingkungan masyarakat dan kerja yang lebih inklusif serta ramah bagi semua orang. Hal yang selanjutnya kita bahas yaitu mengenai faktor penyebab konflik. Konflik dapat dipicu dari beberapa faktor penyebab. Yang pertama yaitu adalah perbedaan tingkat pendidikan. Minimnya kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan disebabkan oleh pendidikan dan literasi yang rendah. Contohnya adalah dengan menyebarkan informasi yang hoaks. Yang kedua yaitu adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Persaingan dalam bidang ekonomi seperti persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam. Contohnya adalah pengangguran, kesenjangan antara miskin dan kaya, dan pembagian bantuan yang tidak merata. Yang ketiga yaitu adalah perbedaan pandangan politik. Contohnya adalah konflik yang disebabkan oleh fanatisme dan populisme politik. Yang keempat yaitu adalah perbedaan budaya atau etnis atau suku. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai keyakinan atau tradisi antar kelompok budaya atau etnis tertentu dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah ketidakadilan sosial, seperti adanya ketimpangan distribusi, kekayaan hak, dan kewajiban dapat menerima konflik dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya, lagi-lagi yaitu adalah pembagian bantuan yang tidak merata. Materi yang akan selanjutnya kita bahas yaitu adalah strategi mengatasi konflik. Pada bagian kali ini, kita akan membahas mengenai prinsip dalam mengatasi konflik. Yang pertama, yaitu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan atas adanya Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mengutamakan nilai moral dan etika dalam proses penyelesaian konflik. Yang kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan dengan mengutamakan kemanusiaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar. Yang ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan keberadaan orang lain merupakan bagian dari kehidupan kita, sehingga melihat perbedaan yang ada dalam lingkungan kehidupan menjadi sebuah kekayaan dan kekuatan. Yang keempat yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun keterampilan warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan dengan membangun keterampilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan bersama, sehingga keputusan bersama yang diambil harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam etos kerja dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, kerjasama, serta semangat persatuan dan kesatuan.
Hal yang selanjutnya kita bahas yaitu mengenai metode penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu adalah mediasi, yaitu dengan mempertemukan pihak yang terlibat konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Misalnya, terjadi konflik antara dua peserta didik di sekolah. Sekolah dapat menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik dengan menunjuk mediator seperti guru atau konselor. Yang kedua yaitu adalah negosiasi, penyelesaian dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dapat dilakukan dengan langsung antar pihak atau dengan bantuan mediator. Yang ketiga yaitu adalah arbitrase, penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. Upaya penyelesaian konflik yang harus ditaati dan diterima oleh kedua pihak. Keputusan pihak ketiga bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, adanya keterlibatan hukum seperti sidang. Dan yang terakhir adalah musyawarah, penyelesaian konflik atau perbedaan yang dilakukan dengan cara menjalani komunikasi terbuka dan saling menghargai. Dalam penyelesaian ini, pihak saling mendengarkan dan memahami argumen. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peranan warga negara dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, yaitu adalah peran serta warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari tindakan yang dapat memicu konflik, serta menjalani komunikasi yang baik dan terbuka. Yang kedua, yaitu adalah peran serta individu dan keluarga. Keluarga memiliki andil besar dalam pembentukan dan perkembangan ketahanan individu, termasuk ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi konflik, serta mampu menciptakan kehidupan yang harmonis melalui internalisasi nilai Pancasila. Peran serta individu dan keluarga dapat dilakukan dengan cara yang pertama menjadi mediator. Dalam lingkup keluarga, seorang anak dapat bertindak sebagai mediator bagi kedua orang tua yang sedang bertikai. Yang kedua, yaitu dengan menghargai perbedaan pendapat. Setiap anggota keluarga harus mampu menghargai pendapat meskipun berbeda pandangan atau pendapat. Yang ketiga, yaitu adalah dengan musyawarah. Setiap warga negara harus mampu bermusyawarah mufakat, saling mendengarkan dan saling mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan yang terakhir yaitu adalah dengan menghargai hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik diharapkan dapat menghargai hak asasi manusia dan menghormati perbedaan setiap individu dan kelompok. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kesadaran dan menghargai terhadap keberagaman. Dalam hal ini perlu ditanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu adalah memberikan kesempatan yang sama. Setiap individu, kelompok, agama, suku bangsa, dan budaya memiliki hak yang sama dan harus diberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan seperti dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu adalah menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Pemerintah dan masyarakat sipil dapat memfasilitasi pertemuan dan diskusi untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman serta mencari solusi yang adil dan berkeadilan. Yang keempat yaitu adalah menghormati hak asasi manusia. Salah satu prinsip utama dalam mengatasi permasalahan keberagaman adalah dengan menghormati HAM atau hak asasi manusia. Setiap individu yang memiliki hak yang sama untuk hidup. Dan yang terakhir yaitu adalah mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan. Diharapkan permasalahan keberagaman dapat diatasi dan masyarakat hidup dalam harmoni dan kerukunan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.